Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya pernyataan dari Adi Darmawan. Ya nampaknya sudah marah, panik, ngamuk begitu kan ya di depan Polda begitu. Dia saking kesalnya kepada Roy Suryo begitu kan ya, karena tidak kunjung terbit P21, tidak kunjung ditahan, ya mengirimkan surat kabarnya begitu ke presiden, wakil presiden, ke kejaksaan. Kok segitu ngebetnya untuk memenjarakan Roy Suryo begitu? Aduh, Adi Darmawan ya, ternyata kalah telak. Ya sudah mengakui bahwa kemenangan Roy Suryo hari ini begitu kan ya. Ini sudah mengakui kalah telak begitu kan. Ini secara tidak langsung bahwa apa yang mau dipertahankan. Nanti kalau para kubu Jokowi ini tetap mempertahankan posisinya mereka begitu untuk memenjarakan Roy Suryo, ya masyarakat Indonesia justru tertawa begitu. Ya, kok sebegitu ngerinya? Ada apa begitu kan? Ya, karena Roy Suryo tidak kunjung ditahan, ya. Terus kemudian tim hukum Jokowi ini akan bersurat ke Prabowo, ke Gibran, ya, ke DPR, presiden dan wakil presiden, kejaksaan dan sebagainya. Ini kan logikanya gimana begitu? Aduh. Kok bisa-bisanya seperti itu? Ada apa begitu kan? Kan orang pasti menanyakan itu. Kenapa kok panik sampai mau surat ke DPR? Ya, dianggap bahwa Jokowi diskriminasi. Diskriminasi dalam segi apa coba? Aduh, kalau ngomongnya termol itu ya sukanya ya itu begitu kan ya. Bagaimana kasus Sylvester? Bagaimana dengan yang lain? Kan itu logikanya begitu. Coba kita tonton ya, coba kita tonton. Surat resmi pada presiden, wakil presiden, kemudian ketua DPR, wakil ketua DPR, Komnas HAM. Karena kenapa? Ada nggak sih diskriminasi di sini? Ada. Bapak Insinyur Joko Widodo didiskriminasi hari ini. Ada pelaku tidak pidana tidak lupa penanganan. Kalau Mas Roy, ini sudah pasti APH semua manapun. Anda teman-teman media, teman-teman mainstream bisa bertanya kepada seluruh APH. Apakah seorang residivis itu melakukan tindak pidana berulang, itu masih bisa tidak dilakukan penahanan untuk kedua kalinya? Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh oleh Adi Darmawan begitu kan. Ya ini kan mempermalukan diri sendiri pada akhirnya. Kenapa Bang Anda mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja proses hal-hal seperti ini begitu kan. Ya, saya kira kenapa kok harus surat ke DPR? Ada apa begitu kan? Kan orang pasti menanyakan itu begitu. Tidak seharusnya begitu kan yang dilakukan oleh Adi Darmawan lalu kemudian sampai melakukan surat ke DPR, Komnas HAM, ya ke presiden dan wakil presiden. Kok sepanik itu? Ada apa? Itu kan secara tidak langsung kan blunder kepada dirinya begitu. Pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan oleh Adi Darmawan ini kan menunjukkan bisa saja begitu kan, bisa saja karena bisa saja ini kan pukulan telak begitu kan ya, artinya sudah tidak bisa lagi berani untuk melawan Roy Suryo, sedangkan Roy Suryo berbagai hari melakukan konten begitu dengan sesuai dengan data-data fakta dengan realita ya. Coba kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Adi Darmawan begitu kan, begitu saya kira begitu malunya begitu kan ya. Kalau tetap ini dilanjutkan begitu dengan kata-kata seperti, coba kita lihat saja. Ingat, ini akan berhadapan. Berhenti ya, saya tetap lawan. Dan ingat, ini akan berhadapan dengan saya. Kenapa? Saya melihat, kemarin ada laporan polisi dari anggota saya juga ya. Ya, ada. Ini saya lawan. Oh, berarti kau ngajak perang. Ini orang membantu orang yang benar, malah dilaporkan. Nah ini hati-hati nih. Oh, kusimpan kau ya. Nanti aku proses kau pada saat selesai, ya. Kau diadili di pengadilan Pak Jokowi. Kusimpan barang ini. Jangan kau main-main sama saya kejar sampai kemanapun kau. Ya ingat, hati-hati. Kau sudah mengajak perang ini bos. Udah main hantam promo sembarang kalian ini. Ya, kulawan kau. Nah, coba kita analisa begitu kan ya. Apa yang disampaikan Adi Darmawan, ada yang paham gak ya? Secara substansinya apa begitu kan ya?
Dia kan hanya modal ngotot saja begitu. Justru dia membolak-balik kata-kata begitu kan, ya. Karena dilaporkan dia marah, anak buahnya dilaporkan dia marah begitu. Sedangkan Roysio dilaporkan berkali-kali biasa aja dong. Udahlah, kalau mau bertahan seperti itu, ya, kalau ngaku kalah aja begitu. Nggak usah dipertahankan, Pak. Ya, ngajak perang ini. Saya akan kejar Roy Suryo ini. Ini ngajak perang ini. Maksudnya bagaimana? Kok pembicaranya tendensius banget deh. Aduh. Aduh. Ini kan pada akhirnya kan tendensius begitu kan. Kemarahan, kebencian yang dilakukan mereka tanpa didasarkan bagaimana fakta dengan realita. Hukum yang sebenarnya seperti apa. Kok mengatakan ada kriminalisasi dan sebagainya. Kriminalisasi dan dari segi mana begitu kan ya. Orang pasti kan menanyakan seperti itu begitu. Jadi sangat-sangat disayangkan memang ya pernyataan-pernyataan itu begitu kan ya. Bahwa Roy Suryo ingin ditahan dan sebagainya. Padahal dari gelagat-gelagat mereka ya, dari gelagat-gelagat mereka sudah kepanikan yang sangat luar biasa. Perang, melawan perang, saya akan tahan, saya akan ini. Ini kan maksudnya bagaimana begitu? Coba sampaikan secara substansi dengan undang-undangnya. Kok semua orang mau dipenjara sih? Ya, kok semua orang mau dipenjara oleh mereka? Emang hukum itu milik dia? Agak lucu memang. Agak lucu. Coba kita tonton ya. Coba kita tonton. Mendatangi Polda menyurati Pak Dir juga sebagai bentuk intervensi itu oleh Tidak, permohonan bukan intervensi. Iya, kita kan minta ini namanya itu. due process of law. Yang pertama, yang kedua bukan hanya Pak Dir saya datangin. Saya akan ke DPR. Saya akan ke Bapak Presiden Prabowo, menyuratnya semua kita lakukan. Seperti tadi yang saya katakan, intinya seperti itu. Ya, oke? Bang Boy ini lagi, apa 10% yakin bahwa minggu ini akan ada penahanan? Insya Allah Pak Dir adalah orang Batu Karang, tapi bukan intervensi. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, boleh sekarang Bang. Nah, kita lihat saja begitu kan ya. Kita lihat saja apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Darmawan ini begitu. Kok sebegitu ngerinya begitu. Ya hanya gara-gara ingin Roy Suryo ditahan sampai-sampai mau melakukan ya surat dan sebagainya. Ini kan secara logika gimana, Bos? Ya. Aduh. Ya gara-gara Roy Suryo tidak ditahan sampai-sampai ya mau ngirim surat ke DPR, mau ngirim surat ke Gibran, mau kirim surat ke Prabowo, mau kirim surat ke Komnas HAM. Emang dia bisa bantu apa begitu kan ya? Kalau mereka itu ikut-ikutan berarti kan negara kita kan bukan negara hukum lagi, tapi negara yang punya jaringan yang kuat. Kalau punya kekuasaan, jaringan yang kuat, kok seenaknya begitu segitu mengatakannya. Ini kan pernyataan blunder begitu. Apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin memenjarakan rakyatnya sendiri? Apakah Prabowo ingin memenjarakan rakyatnya sendiri? Apakah DPR juga sama begitu sebagai aspirasi rakyat untuk memenjarakan rakyatnya? Pikir dong, pikir. Ini masalah hukum. Hukum itu independen, Pak. Ada penegakan hukum sendiri, ya. Ya ini kan agak lucu begitu. Makanya saking sombongnya begitu omongannya begitu ngelantur. Apakah mereka ini akan ya nggak berkutik lagi ya? Apakah kita lihat saja Andi Aswan juga seperti itu begitu kan ya? Nah, gara-gara Roy Suryo tidak ditahan mereka terus ngomel-ngomel. Udah top kan? Ya, sekarang ini coba kita lihat saja. Banyak yang mempertontonkan seperti itu, Bos. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena mereka tidak mampu untuk bernarasi bagaimana caranya begitu melawan Roy Suryo. Bagaimana caranya melawan yang lain begitu kan. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat saja Roy Suryo sampai tidak ditahan masa mereka yang mengatur kekuasaan ya dia tidak bisa jadi penegakan hukum begitu kan. Seperti Andi Aswan ya terus kemudian apa namanya
Adi Darmawan, ya dia tidak bisa begitu jadi penegak hukum. Semuanya akan dipenjara oleh mereka begitu. Dikit-dikit kalau disalahkan dipenjara. Artinya bukan hukum yang kemudian mengadili, tapi per orang, tapi personal begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, coba kita tonton lagi ya. Apakah mereka ini akan ditahan ya dalam tahap 2 ini ya, ataukah mereka akan bebas seperti ini? Mereka pasti akan ditahan ya, Mudah-mudahan untuk itu ya. ditahan. Tapi kita lihat seperti apa. Yang jelas P21 sudah ada. Mereka sudah panik dan sepanik-paniknya. Apakah mereka mempunyai barang bukti yang akan bisa di-challenge dengan barang bukti dari Pak Jokowi? Saya rasa tidak ada, karena selama ini yang dia bicara adalah asumsi, kemudian opini publik, downgrade institusi maupun downgrade personal. Kita sarankan kepada mereka, sudahlah, lupakan ya bicara untuk mencari kesalahan-kesalahan orang, menyerang orang secara pribadi. Lebih baik Anda konsentrasi mana barang bukti Anda untuk Anda bisa. Nah, itulah ya. Dia kan sendiri yang tidak berbicara soal substansinya, soal hukumnya begitu kan, ya. Dia kan pasti panik P21 sudah ada P21. Ini kan masih belum terbit P21. Berkasnya memang lengkap, ya. Tapi kita lihat saja begitu kan. Roy Suryo kan juga punya emang Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka emang agak bodoh semua begitu kan. Aduh, Andi Aswan kacau begitu kan ya, kacau begitu. Justru ketika kita lihat saja hari ini ya, makanya orang-orang akan terus membicarakan itu begitu kan, seperti apa yang kemudian dipertontonkan kepada publik begitu. Bahkan banyak hal yang kemudian diungkapkan oleh Roy Suryo sehingga tidak bisa menyaingi saat ini begitu ya. Para termol itu kalah telak begitu kan ya. Sudah 5 langkah Roy Suryo sudah menang 10 kali begitu kan ya, dibandingkan dengan Andi Aswan, Adi Darmawan dan kubu Jokowi begitu. Dia kan berbicara seperti itu kan tidak berbicara substansi undang-undangnya, bagaimana koridor hukumnya, bagaimana aturannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana normanya. Dia kan tidak berbicara itu. Dia yang bicarakan pasti ngotot. Ini buat apa begitu? Justru masyarakat hari ini ya tertawa melihat itu. Benar nggak? Buktikan aja begitu, tanya kepada masyarakat ya. Jangan-jangan nanti ya lama-lama ya bisa orang mengatakan, wih benar ya apa yang disampaikan Roy Suryo. Kok segampang itu wis ya? Andi Aswan dan Adi Darmawan begitu kan. Coba tunjukkan ijazah Jokowi. Kalau asli kan Roy Suryo kan dipenjara, bos. Ya benar kan nggak? Kalau kan kenapa kok masih berbelit-belit lewat peradilan lah, lewat undang-undang lah, lewat inilah, lewat itulah dan sebagainya. Lewat kejaksaan lah, lewat inilah. Coba laporkan begitu kan ya kepada Jokowi. Jokowi, ya Jack, ayo Jack. Tunjukkan ijazahnya ini, bawa ayo kepada masyarakat. Biar Roy Suryo ditahan. Nah biarkan gampang, daripada ngotot-ngotot ya tidak jelas kemana arahnya, substansinya seperti apa, tiba-tiba mengatakan Roy Suryo tahan, desak, akan mengirim surat ke kejaksaan, akan mengirim surat Komnas HAM, akan mengirim surat ke DPR, akan mengirim surat ke DPR, ya akan mengirim surat ke presiden, akan mengirim surat ke wakil presiden. Maksudnya apa? Presiden dan wakil presiden itu bekerja dengan rakyat, tidak susah memikirkan hal seperti ini. Kalau presiden dan wakil presiden dan DPR ikut cawi-cawi masalah ijazah ini, menandakan bahwa siapa yang punya jaringan kekuasaan di negara kita, dan itulah yang kemudian dicap sebagai orang yang kemudian ya anti hukum, ya anti kritik. Hukum itu kepada independen, Pak. Ya hukum itu independen, jangan kriminalisasi begitu. Ya tiba-tiba, Jokowi dikriminalisasi dan ini dan itu, pret. Mana yang dikriminalisasi begitu kan? Bukankah Jokowi sebagai seorang mantan presiden dia tahu bagaimana penegakan hukum? Bagaimana dia punya jaringan dengan Prabowo? Makanya hukum itu bukan untuk cawe-cawe. Hukum itu untuk menuntut keadilan. Itu yang paling penting. Kalau semuanya atas nama jaringan, kekuasaan, ya, terus kemudian
Karena mentang-mentang dekat dengan si A, lalu kemudian dia berani sana sini. Pas dilaporkan anak buahnya marah. Pas dilaporkan anak buahnya, ya marah-marah dan sebagainya begitu. Ini di mana letak logikanya, bos? Ya, logikanya gimana begitu? udah, nggak nyambung begitu kan ya ucapan Andi Azwan dan Adi Darmawan di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Foundry Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.